Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Nani and the Journey. Kali ini saya akan memberikan tips mudik agar lancar dan nyaman. Sobat-sobat jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton sampai selesai. Juga hidupkan lonceng notifikasi dan sebarkan ke yang lain. Ayo! Mudik adalah pulangnya warga pendatang ke tempat asalnya, baik pekerja maupun tidak. Pokoknya semua mudik yang biasanya mudik di hari Lebaran. Maksudnya menjelang Lebaran, jadi pas hari puasa. Dan ini adalah tips mudik asik untuk yang jalan darat, yang pakai mobil pribadi ya, mobil sendiri ya. Mudik biasanya hari apa aja, pokoknya pulang ke kampung asal yaitu mudik. Tetapi yang biasa mudik bersama itu yang bareng-bareng, kalau nggak hari raya Idul Fitri, ya hari Natal, pokoknya hari-hari besar nasional. Tetapi yang luar biasa biasanya mudik pada saat Lebaran. Jadi pas Ramadan menjelang Lebaran, mudik gratis atau mudik bareng atau mudik bersama-sama, pokoknya semua pada mudik. Dan kalau sudah mudik itu rasanya senang banget, akan kembali ke kampung halaman, ketemu saudara, ketemu teman, pokoknya mengenang masa-masa kecil. Itu beda banget dengan apa yang kita lakukan atau kita kerjakan yang lain. Memorable dan tak tergantikan. Kali ini saya akan mudik, yaitu bertiga, suami dan anak saya yang nyetir, karena anak saya yang pertama sudah nikah dan di tempat lain, maksudnya rumahnya beda. Berangkat juga sendiri mereka ya, dari Jakarta ke kampung halaman yaitu di Boyolali. Kebetulan suami juga orang Boyolali. Sekarang yang nyetir pun juga anak saya, karena gak perlu sopir lagi ataupun suami saya sudah gak sanggup lagi nyetir jauh-jauh. Sobat-sobat, ternyata apapun itu harus tahu trik-triknya. Demikian juga mudik. Saya sudah berpengalaman mudik dari masa muda, itu udah puluhan tahun, sampai sekarang selalu mudik tiap tahun. Biar mudik asik, nyaman, aman, tepat waktu, sesuai yang kita perkirakan, walaupun jalan darat itu ada strateginya. Ayo kita simak. Berdasarkan pengalaman kami, mudik itu yang nyaman dan aman juga cepat itu adalah di jam-jam tanggung. Tetapi kita harus menyiapkan segala sesuatu keperluan yang akan dibawa itu minim itu sehari sebelumnya. Harusnya 3 hari sebelumnya ya. Jadi malam sebelum mudik itu udah di-packing semua, sudah rapi di mobil. Barang-barang yang ditaruh di bagasi maupun di dalam, di kabin tetap harus diperhitungkan. Pokoknya sebelum berangkat harus sudah selesai, dan yang kalau perlu dicatat agar tidak ada yang ketinggalan. Cek mobil, isi bahan bakar, SIM, kartu tol udah disiapkan sebelumnya. Ya, uang cash. Jadi sebelum berangkat itu kita sahur atau sahur di jalan, kita sholat, pokoknya nyelesain habis itu jalan. Itu di jam tanggung. Terpaksa sahurnya di mobil. Yang orang biasanya jarang ngambil jam-jam itu, yaitu kalau nggak tengah malam. 1 atau 2 jam sebelum subuh, 1 atau 2 jam sebelum isya, 1 atau 2 jam sebelum maghrib. Pokoknya jam-jam tanggung yang orang tidak memperkirakan bahwa itu akan dilakukan. Mungkin sudah 5 tahunan terakhir ini saya mudik itu nggak pernah macet. Karena apa, sudah tahu kira-kira jam berapa yang saya lakukan untuk mudik. Ini pernah ya, 1 kali itu orang pada nggak mudik karena COVID. Jadi agar mudik asik dengan curi start atau jam tanggung, kalau tip-tip dari saya yaitu curi start pada jam tanggung. Siapkan barang-barang atau packing-packing di mobil sebelum berangkat, maksudnya sebelum tidur. Sebelum tidur kan, setelah tidur baru berangkat ya. Itu pokoknya sebelum itu harus sudah selesai. Minim yang penting-penting banget itu yang kita akan tenteng. Takutnya mobilnya juga masih ada keperluan lain. Obat-obatan dan lain-lainnya harus dicek. Kemudian bawa oleh-oleh yang gampang dari daerah asal. Misal barang-barang yang bisa ditumpuk. Kalau untuk makanan yang susah-susah, beli di daerah asal aja. Kalau muslim bawa kayak sajadah, kemudian mukena itu di tas tenteng kita, jadi gampang kalau kita mau sholat.
Dan penting banget, itu ibu-ibu kan biasanya beser ya. Jadi bawa semacam pispot atau tempat kencing itu penting banget juga. Karena apa? Kita sering di rest area tuh penuh dan antri lama dan nggak dapat tempat parkir. Jadi solusinya adalah siapkan toilet berjalan atau pispot baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Seperti video yang tertera di sini. Tinggal duduk, membersihkannya juga gampang dan nyaman. Tidak berceceran dan tidak bau karena ada penutupnya. Siapkan juga tisu basah, tisu kering, dan minyak wangi. Kita tinggal duduk, kencing, terus kemudian kalau ada tempat yang longgar kita mepet di pinggir langsung dibuang dan ditutup. Pokoknya aman, nyaman, dan enak kok gitu loh. Pokoknya yang penting pakai tisu basah, tisu kering, dan ada parfum. Solusi wanita seumuran saya yang biasanya beser. Harganya murah dan digunakan kapan saja. Dan yang penting banget dan jangan ketinggalan itu sebelum-sebelumnya selalu berdoa agar kita mudik diberikan kelancaran, diberikan keamanan, selamat, dan kemudian keberkahan juga keberuntungan dan tepat waktu. Keberuntungan dan tepat waktu. Karena mudik itu kan pulang kampung yang acara ini kita tunggu-tunggu banget dan tidak tergantikan sebelum lebaran ya, selama bulan puasa. Jadi persiapan mudik ini pasti harus dipersiapkan benar-benar karena budaya mudik lebaran ini susah digantikan dengan yang lain. Momen ini termasuk momen yang selalu dinantikan umat muslim semuanya. Semoga tip mudik jalan darat ini menjadi alternatif dan bisa berguna bagi sobat-sobat semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton sampai selesai, juga hidupkan lonceng notifikasi. Dan sobat-sobat, sebarkan ke yang lain juga, tetap di YouTube channel Nani Ade Journey. Demikian juga pulangnya, kalau pulangnya kan tidak bareng-bareng ya, jadi lebih santai dan biasanya tidak ada kemacetan yang berarti. Ini tip mudik kalau kita bawa kendaraan sendiri dan jalan darat, kan bisa juga naik kereta, naik pesawat, dan lain-lain yang sudah ada fasilitas untuk toilet maupun ibadah kita bisa nyaman. Semoga tip mudik saya ini menjadi tip mudik asik, menyenangkan, nyaman, dan aman sesuai prediksi yang kita inginkan. Selamat sampai tujuan. Wassalam.